Dulu ada YouTuber yang bilang di Jepang yang namanya orang yang punya mobil itu adalah orang desa. Di Indonesia kita membeli mobil Avanza tahun 2013 itu teman-teman. Saya sempat diolok-olok 6.800 cc. Jadi Fortuner atau Pajero itu ditumpuk jadi 3, mesinnya disatukan menjadi truk ini teman-teman. Di Indonesia nggak butuh kendaraan-kendaraan seperti ini kecuali kita memang membutuhkan untuk bisnis atau apa gitu ya teman-teman. Kalau cuma untuk jalan-jalan, untuk ke pasar, untuk ke mall, untuk ke klinik, itu kan nggak necessary banget punya kendaraan-kendaraan bermesin besar. Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemandangan belakang saya sudah mulai menguning teman-teman. Itu tandanya sudah mulai memasuki musim. Bentar. Itu tandanya sudah mulai memasuki musim gugur. Oke. Ya. Oh. Good. Ini namanya Chrysler van, brandnya teman-teman ya. Kalau di Amerika itu macam-macam brand kendaraan teman-teman, nggak hanya terbatas seperti di Indonesia ya, macam-macam banget brand kendaraan di sini. Ini mobil kita yang ini namanya adalah Chrysler van. Mesinnya 3.600 cc ya, right? Yeah. 3.600. 3,600 cc. Ya. 3.600 cc teman-teman. Ini lebih besar dari Fortuner. Memang mobil-mobil di sini itu rata-rata mesinnya besar-besar teman-teman ya. Untuk perawatan kendaraan yang mudah-mudah misalnya seperti mengganti ban atau mengganti oli gitu, kita lakukan sendiri ya teman-teman. Anak saya yang sulung itu juga dibiasakan dari SMA dulu, sama bapaknya diajarin cara mengganti oli maupun mengganti ban ya teman-teman. Jadi kalau necessary, tidak ada mekanik terdekat, misalnya saat berkendara ke suatu daerah yang terisolasi, tidak ada bengkel, tidak ada sinyal HP, setidak-tidaknya untuk mengganti ban dia bisa melakukan sendiri meskipun cewek teman-teman. Itulah salah satu cara kita membekali anak dengan suatu keterampilan atau skill teman-teman ya. Kebersamaan dengan anggota keluarga tidak hanya kita dapatkan saat kita piknik ataupun jalan-jalan ya teman-teman. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini juga bisa dikategorikan sebagai melakukan aktivitas bersama dengan keluarga. Meskipun hal-hal sepele seperti ini teman-teman.
Dulu ada YouTuber yang bilang di Jepang yang namanya orang yang punya mobil itu adalah orang desa. Itu juga nggak salah ya teman-teman, itu benar. Tetapi kita memandangnya dari apa ya, dari faktanya saja teman-teman. Jangan dipandang itu sebagai sebuah hinaan wong deso gitu ya. Emang orang-orang yang tinggal di desa, masyarakat yang tinggal di desa seperti kita ini harus punya kendaraan, tidak hanya terbatas skuter ataupun sepeda motor seperti di Indonesia, karena saat musim dingin kita tidak mungkin naik sepeda motor ya teman-teman. Selain jalannya licin juga tidak memungkinkan saat minus 10, minus 30 kalian akan mengendarai sepeda motor, bisa jadi manusia salju teman-teman. Makanya untuk kendaraan ataupun alat-alat transportasi seperti ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, di mana akses ke kota atau ke tempat kerja jauh. Jadi kita memang sangat membutuhkan alat transportasi berupa kendaraan. Nanti saya akan nge-review seperti apa kendaraan-kendaraan yang ada di negara subtropis dengan musim salju yang dengan musim dingin yang sangat ekstrim seperti di sini teman-teman. Wow, supervisor couldn't mess it up. You have to open here first, right? I opened it up there. And they should make sure we have the oil and everything, right? Yeah. Because we got other vehicles. We can go get some. Oh, wow, shut up. Oh, very good. Easier than the is that the Dutch? Yeah, about the same. It's the same as Adele's engine. Exactly the same. Oh my gosh, careful. Oh my God. Yeah. Nah itu teman-teman, oilnya sampai so dark gitu. How many miles supposed to change oil? Every 10,000. It's synthetic. Oh, 10,000 miles teman-teman. Jadi setiap 10.000 miles, 10.000 miles itu berapa ribu kilometer ya teman-teman. Harus make sure it's got the rubber seal. dirubah, harus di change. Oh ya, yeah. What rubber seal? The rubber seal. Okay. Yeah, maybe which was chewed on by mechanics that don't know what they're doing. It's 13 millimeter and they try to use a 1/2 inch because they're retards. Oh, they retards. don't care loh. Kita ngambil oilnya dulu teman-teman. Tadi aku udah ngambil itu, katanya yang itu kata suami untuk apanya ya, untuk truknya, jadi keliru. Kita lihat di garasi sini, the white can. Ya Allah, ini perilaku hantu kemarin teman-teman. Rekun udah aku taruh nice di sana, malah diberantakin lagi. Apa ini ya, Castrol ini tuh dir. Apa ini ya, udah kayak toko aja kalau suami garasinya. Maybe this one lah 1/4, right? This one? What's this? 5W30. I still had oil for the Ram. I don't know, everything's disorganized in here. That's why you have to organize it lah. This one or what? No? And also, I need the filter. Where's the filter is? Maybe in the back of the... Malah keliru teman-teman, kata bapaknya oil yang di sana itu untuk mobil yang beda. Paling masih di sini oilnya.
Oh ya, ini zero ini loh teman-teman. Ini. Jadi setiap mobil-mobil seperti ini oilnya beda. Ya ada yang sama, ada yang beda teman-teman. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi ya. Dan mobil kita itu enggak hanya satu macam, ada 7. Ada 7 mobil di sini. Ya, untuk menghindari saat rusak gitu teman-teman. Jadi kalau yang satu rusak, kita bisa menggunakan yang satunya ya. Ini oilnya. Ya, in here lah. Yeah, 020. That's the oil we need for this, and the filter should be in there too. Doesn't have to be crazy tight. Yeah. You close the lid there, down there. Ready? Not yet. No. I close it down there. Take some. For what purpose is that? It's easier to get off later. Kalau oli buangan seperti ini di sini kita tidak boleh membuang sembarangan di tanah teman-teman. Jadi untuk membuang oli saja terkadang kita harus bayar, tetapi di toko O'Reilly itu nggak bayar teman-teman. Kita bisa membawa bekas oli seperti ini ke sana. Saya nggak tahu diapakan kalau di sananya, barangkali di recycle ataupun ada tempat khusus untuk penanganannya. Playing game. Your assistant playing game. Like that. You have the big one, right? Yeah. What is this one? That's, coolant. Radiation. The Radiator. it's coolant. Yeah, radiator. Looks like it's a little low. Do you have it? No, I'll have to buy some. See what it recommends. Like how many liters is that? 5 quarts. 5 quarts. This is 5 4. quart. Oh. Yeah. This is 5 quart. And you have not 1 quart there, the little one, and this one. Yeah, so I didn't need to take one of these jugs. Ini adalah windshield washer fluid. Yeah. Yeah. All season, good to below 0. It's orange. It's orange. Sabrina, look at me, little, and it's orange. Okay, I don't know how full it is. It's enough for now. Slow back up. Okay, like that. Okay, you're good. Okay, that's enough. Yeah. Leave it on because I gotta. Okay, then. You do that. You push. Without pushing on the brake. Okay. There we go. Now back to normal, 100%.
When you push on the brake, Oke start it. lah. Now we got it. Very good. 100% oil life. Oke. All fresh oil, good for a lot of miles. Good job, Daddy. Thank you. I need my phone. Ini kita take picture of the mileage, teman-teman ya. Jadi second nanti record. kapan kita akan menge-change atau mengganti oilnya lagi, kita ada recordnya, teman-teman. Good job, bro. Thank you, Daddy. You're welcome. You not help out, bro? Eh? Open the oil there in the garage. Come on, bro. Oh, playing game. Do you still need this socket? Or you want me to close it or what? Put away? Cannot hear it. Or you want me to get from here? Yes. Holy crap. Oh my goodness. What the hell? What this heck? Bunch of factory material. This one, teman-teman, kita baru beli ya. Wow, nice, clean. That's a Oh, big there's size. thicker the old one, I think. I don't know. Here. Wow, This blowing. yeah, blowing. Oh my gosh, so nice. Whew. Feel any difference? Uh-huh. Be on high. Nah, sekalian di sini saya akan nge-review kendaraan-kendaraan yang kita gunakan di negara-negara 4 musim, teman-teman. Termasuk cooling sistemnya dan heating sistemnya ya. Contohnya kendaraan kita ini, teman-teman. Secara general saja saya jelaskan sedikit. Untuk kendaraan di sini ada climate-nya, jadi ada settingan seperti ini. Ada kontrol untuk temperatur dinaikkan atau temperaturnya direndahkan ya, teman-teman. Jadi saat kita berkendara di musim dingin, kita bisa mengatur temperaturnya. Misalnya untuk kemudi, kan dingin banget, teman-teman, sampai minus-minus. Itu bisa kita set. Ini misalnya kemudinya nanti akan hangat, teman-teman. Lalu yang ini adalah setting atau pengaturan untuk seat atau kursinya, teman-teman. Jadi kursi drivernya, kursinya mau dikasih pemanas. Nah, passengers untuk yang di sebelah sini mau seatnya kasih pemanas atau enggak. Kalau ini untuk berkendara di musim panas, jadi seatnya ada fan-nya atau ada kipas anginnya, driver seatnya juga. Jadi seperti ini, teman-teman. Kendaraan di sini dilengkapi dengan AC maupun penghangatnya ya, teman-teman. Jadi saat kita berkendara di musim dingin dengan temperatur udara yang sampai minus-minus seperti itu, tidak akan mengurangi kenyamanan berkendara, jadi tetap hangat ya. Sebaliknya saat kita berkendara di musim panas, kita juga tetap akan dapat kenyamanannya. Misalnya air conditionnya di set seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau musim panas ya nggak jauh beda dengan di Indonesia, tapi bedanya di sini adalah saat berkendara musim dingin itu ya, teman-teman, yang menjadi big difference. Dulu di Indonesia almarhum bapak punya kendaraan komersil angkudes gitu ya, teman-teman, dan tidak ada air conditionnya. Tapi kalau zaman dulu ya fine saja ya, kendaraan-kendaraan meskipun tidak dilengkapi dengan air condition. Tapi kalau zaman sekarang itu semakin canggih teknologinya, seakan kalau berkendara dengan tidak ada air condition ataupun berkendara saat terlebih musim dingin seperti ini, kalau
berkendara tidak ada hearing sistemnya ya, bisa frus teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya kita. Yeah, B, you put back in the garage, B. B, catwalk. B, seriously, dude. Hey. Ya Allah, enak nih. Listen. This one. I don't know how you organize your socket. I cannot even close it with all your tools there. Nah teman-teman, selesai juga aktivitas kita pagi ini, mengganti oli maupun mengganti air filternya ya. Bayangkan kalau kita tidak menguasai sendiri teman-teman, dan kita serahkan ke mekanik berapa duit yang harus kita keluarkan ya. Jadi sebuah keterampilan atau skill itu sesuatu yang tidak bisa dicuri dari kita teman-teman. Kita bisa mengajarkan ke anak-anak ya, keterampilan yang dasar saja teman-teman. Bayangkan kalau apa-apa harus kita serahkan ke bengkel atau send ke mekanik, berapa duit yang kita keluarkan ya. Jadi kita save little bit teman-teman. Saya pernah menonton sebuah video dari seorang YouTuber yang berada di Jepang, YouTuber Indonesia juga, yang mengatakan bahwa yang memiliki kendaraan itu adalah orang deso kalau di sana. Di sini pun ya sama teman-teman, yang deso ya wong kuto itu semua punya kendaraan, tetapi orang deso itu lebih butuh kendaraan daripada orang kota ya teman-teman. Kalau saya adalah orang yang selalu menanggapi segala sesuatu itu sangat positif teman-teman. Jadi emang benar orang desa adalah orang yang sangat membutuhkan alat transportasi. Contohnya seperti kita ya, kita yang tinggal jauh dari mana-mana itu nggak mungkin kalau nggak memiliki sarana transportasi teman-teman. Karena dengan jauhnya mengakses tempat-tempat kerja, pasar, klinik, supermarket dan sebagainya itu, mau nggak mau kita harus menyediakan alat transportasi sendiri. Dan di sini itu yang lebih apa ya teman-teman, lebih fleksibel dengan musimnya ya mobil. Kalau skuter atau motorbike bisa kita kendarai saat musim panas seperti ini ya. Tetapi skuter motorbike nggak bisa kita kendarai saat musim dingin, dengan musim dinginnya Iowa yang saljunya tahu sendiri seperti apa, yang temperaturnya saat musim dingin sampai minus seperti itu. Kalau kita memaksakan diri untuk mengendarai skuter atau motorbike, ditakutkan satu, jalanan licin, nanti bisa terpleset atau slip. Kedua, dengan temperatur minus, kalau kita memaksakan diri memakai skuter atau motorbike, itu bisa-bisa sudah menjadi manusia salju teman-teman, belum sampai di tempat tujuan sudah beku duluan. Makanya ya yang fleksibel ya mobil seperti ini. Dan juga untuk masyarakat pedesaan, kita setidak-tidaknya harus mempersiapkan lebih dari satu sarana transportasi ya teman-teman. In case atau setidak-tidaknya satu mobil mogok atau nginep di mekanik, kita punya cadangannya ya. Jadi ya seperti itu teman-teman, benar itu kata seorang YouTuber itu, yang orang yang memiliki mobil adalah orang desa. Tetapi zaman sekarang mobil itu sudah bukan sesuatu yang luxury lagi atau sesuatu yang mewah ya teman-teman. Hampir semua orang memiliki kendaraan, terutama kalau orang-orang di sini itu teman-teman ya. Jadi itu merupakan sarana transportasi yang sangat urgent atau penting. Dulu di Indonesia kita membeli mobil Avanza tahun 2013 itu teman-teman. Saya sempat diolok-olok. Ada yang mengolok-olok, katanya orang Amerika kok mobilnya cuman sekelas Avanza, Fortuner kek atau Pajero kayak gitu ya, barangkali teman-teman. Tetapi saya dan suami itu tipe-tipe orang yang tidak gila lifestyle teman-teman. Jadi kita membeli sesuatu itu emang dikondisikan dengan
situasinya ya. Misalnya di kampung halaman saya itu mudah kemana-mana teman-teman, jadi mau mengakses sekolah, pasar, atau pokoknya kemana-mana deket lah, dan tidak necessary banget atau tidak penting banget untuk kendaraan-kendaraan dengan mesin besar seperti Pajero atau Fortuner itu ya. Itu yang pertama alasannya kenapa kita memilih Avanza yang ya yang dimiliki masyarakat kebanyakan. Nah, yang kedua adalah membayar pajaknya. Kalau di Amerika sini pajak kendaraan itu seiring dengan menuanya kendaraan, pajaknya akan terus turun teman-teman. Tetapi itu tidak berlaku di Indonesia ya. Di sana pajaknya tetap, bahkan kadang naik juga. Makanya ya, buat apa kendaraan bagus-bagus kalau tidak seimbang dengan keperluan kita ya teman-teman. Jika kita hanya menuruti gaya hidup atau lifestyle, bisa bangkrut nanti bandarnya. Jadi mending hidup itu disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan. Itu yang bikin kita selalu apa ya teman-teman, enjoy. Kalau emang nggak butuh utang, nggak usah ngutang gitu loh teman-teman. Prinsip kita itu, jadi jangan sampai untuk menuruti gaya hidup kalau kita nggak mampu sendiri, utang sini, utang sana, pinjol lah, seperti itu ya. Bikin hidup jadi nggak karu-karuan nanti endingnya teman-teman ya. Saya adalah orang yang terbiasa hidup apa adanya, sederhana. Saat saya remaja dulu pertama bekerja, kendaraan saya itu cuman Yamaha 80 teman-teman tahu. Yamaha 80 kendaraan motor bike yang saat kita kendarai saat hujan itu blebek. Saya mau berkendara itu teman-teman, padahal saya bukannya old school ataupun jadul-jadul amat ya. Anak-anak yang lain atau teman-teman lain sepeda motornya sudah Shogun, Supra, itu zaman dulu, zaman saya teman-teman. Saya masih Yamaha 80 dan saya nggak komplain, biasa aja. Kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di United States kebanyakan cc-nya besar-besar teman-teman, atau mesinnya besar. Seperti di belakang kita ini adalah Chrysler Van. Itu cc-nya lebih besar daripada Fortuner maupun Pajero, mobil-mobil mewah bagi masyarakat Indonesia ya. Ini cc-nya 3.600 teman-teman ya. Sementara yang itu, ini kemarin dipinjamkan ke kakak ipar, tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba rusak. Yang ini cc-nya adalah 4.000, rem Dutch sedan. Ini meskipun penampakannya seperti ini, tua seperti ini tahun 2005 atau tahun berapa itu teman-teman, kalau saya nggak keliru ya. Ini meskipun mobil tua tetapi mesinnya bagus, cuman bodinya saja ini yang seperti ini teman-teman. Ada juga itu Ford Expedition. Ini cc-nya 5.800 cc. Tuh, ini juga bagus, tapi ini kemarin baterainya rusak atau gimana. Kita akan nge-review mobil yang di sini. Jadi jangan dibilang ini pamer ya teman-teman. Segala sesuatunya tanggapi secara positif teman-teman. Jadi hilangkan sesuatu yang negatif. Seperti saya selalu menanggapi sesuatu itu secara positif. Jadi dicernanya juga bagus gitu loh teman-teman ya. Nah, yang di sini ini adalah mobil GMC maupun Buick teman-teman. Ini cc-nya adalah sekitar 3.600-an cc. Jadi hampir sama dengan Chrysler tadi ya. Ini sebenarnya bagus. Tetapi kemarin mesinnya rusak. Ini sama suami mau diganti mesin saja nanti dan dibersihkan teman-teman, daripada nongkrong seperti ini ya. Ini dua-duanya mesinnya rusak. Dan ada lagi, kita juga punya dua pickup truck. Kalau yang ini adalah Ram truck 2.500 common diesel, jadi bahan bakarnya solar.
Ini cc-nya 6.800 cc. Jadi Fortuner atau Pajero itu ditumpuk jadi 3, mesinnya disatukan menjadi truk ini teman-teman. Yang terakhir adalah yang sana, itu adalah, nah yang terakhir adalah truk ini. Ini adalah Ford. Sementara ini adalah Ford 150. Ini bahan bakarnya masih bensin teman-teman. Ini cc-nya 5.800 cc. Jadi sama dengan Ford Expedition yang hitam tadi ya. Sedikit banyak di sini saya tahu teman-teman tentang merek-merek kendaraan dan cc-cc seperti itu ya. Makanya dulu saat saya diolok-olok di Indonesia, waktu kita hanya membeli Avanza, saya nggak peduli. Di Indonesia nggak butuh kendaraan-kendaraan seperti ini, kecuali kita memang membutuhkan untuk bisnis atau apa gitu ya teman-teman. Kalau cuma untuk jalan-jalan, untuk ke pasar, untuk ke mall, untuk ke klinik, itu kan nggak necessary banget punya kendaraan-kendaraan bermesin besar. Selain pajaknya mahal di sana, juga kalau nggak sesuai dengan kebutuhan kita, buat apa teman-teman? Nah, saran saya saja teman-teman ya, tidak usah yang sekira tidak perlu kita paksakan untuk diada-adakan. Kalau kita punya budgetnya nggak apa-apa teman-teman, tetapi kalau sampai hutang sana sini, hutang pinjol, akhirnya apa? Endingnya kelabakan sendiri, kan sayang banget ya teman-teman. Kita nikmati saja hidup kita, jalani apa adanya, sederhana itu bagus banget, apalagi kalau berkecukupan dan rendah hati itu begini teman-teman ya. Ingat, yang maha kaya adalah tetap yang di atas sana. Kalaupun kita bergelimang harta, diambil dalam sekejap juga tidak ada yang tahu. Makanya kalau sedang di atas jangan tinggi hati, kalaupun sedang di bawah jangan terlalu mengeluh. Roda akan terus berputar selagi kita mau berdoa dan berusaha. Ya, percaya dengan yang membagi rezeki teman-teman. Kita terlahir dengan rezeki kita sendiri-sendiri. Yang penting mau berusaha dan berdoa loh ya. Jangan tidur saja dan minta rezekinya datang sendiri, itu sudah salah kaprah. Di sini saya selalu bergembira karena kalian terus memantengin channel kita ini. Saya punya teman, bertambah saudara, itu sesuatu yang tidak ternilai harganya daripada harta benda teman-teman ya. Semoga apa yang saya share dari Aiwa bisa menghibur sekaligus bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Selalu yang lebih bijaksana mengambil positifnya, dan kalaupun ada yang negatif buang jauh-jauh ke laut teman-teman ya. Jadi biar aura kita juga positif, tidak ngreseng, tidak selalu komen yang negatif, mengetik yang negatif, itu bisa secara tidak langsung mempengaruhi mental dan psikis kita juga ya. Ya udah, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menemani. Jangan lupa follow, like, komen, dan share kalaupun ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, akhir kata, salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat undur diri. Bye-bye.